Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu kembali di acara podcast Bukti Buka Hati. Dalam episode kali ini kita akan bicara satu topik, yaitu Christian Principle Vault-Tec Policy gitu ya. Nah, tamu kita adalah seorang anak Tuhan yang memang sehari-harinya berkecimpung di dalam dunia konsultan pajak gitu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang liku-liku kehidupan beliau, juga tentang bagaimana kita membahas pajak ini dari perspektif iman kekristenan di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Nah, saya akan mengundang tamu kita, yaitu Bapak Yudianto Prawiro Silianto. Ya, apa kabar Yud? Baik Pak. Nah, saya panggil Yudi aja ya, Yud aja. Nah, Yud aja, Yudi aja ya, supaya ini lebih gampang lah ya. Lebih santai Pak. Ya, lebih santai. Yud, boleh cerita sedikit nggak Yudi tentang profesi Anda dan berapa lama berkecimpung dalam profesi yang Anda tekuni sampai hari ini? Oke, saya lulus kuliah tahun 2008 Pak. 2009 ya? Ya, 2009. Tapi saya udah kerja di dunia ini dari tahun 2008 ketika magang. Magang ya? Magang sampai sekarang. Cuma saya sedikit ralat Pak. Saya mungkin lebih nggak fokus ke dunia pajak. Tapi saya lebih fokus ke dunia audit sebenarnya. Audit ya. Tapi saya juga bisa ngerjain pajak nih Pak. Iya, oke. Karena kalau di dunia akuntansi kan istilahnya itu ada banyak bidang lah Pak. Ada pajak sama audit nih yang besarnya. Nah, kita memang fokusnya di dunia audit. Oh, lebih mayornya audit lah ya. Audit. Tapi pajak juga dikerjakan. Kerjain dong Pak. Ya, oke ya ini. Nah, berarti sejak tahun 2008 berarti kurang lebih sudah 14 tahun ya? 14 tahun. Ya, cukup lumayan ya. Lama sih. Nah, ini waktu mulai itu bergabung di satu perusahaan tertentu atau langsung Anda mandiri gitu? Saya magang di perusahaan yang cukup besar. 10 besar kalau di dunia. Kalau di Surabaya mungkin udah 5 besar lah Pak. Iya gitu ya. Gitu. Nah, di sana dari awal sampai terakhir sebelum saya resign saya udah di posisi partner Pak. Ya, wah berarti lumayan tuh ya. Udah lumayan. Jadi di tahun ke-9 saya jadi partner Pak di sana. Wah, berarti karirnya baik sekali gitu ya. Cepet, ya berkat Tuhan sih. Ya. Nah, setelah 14 tahun sekarang mulai rintis sendiri gitu ya? Mulai rintis. Ada historinya sih bener ya Pak. Kenapa saya merintis? Ya, ayo coba cerita sedikit. Kita pingin tahu juga. Oke. Jadi di tahun 2020 tepatnya, 2019 akhir ya, sebelum COVID, dari pimpinan meminta saya untuk pindah ke Jakarta. Di mana di sana tuh suatu keputusan yang sangat berat. Sehingga saya bergumul selama hampir setahun lebih. Kemudian ini sih Pak, memutuskan untuk buka sendiri. Itu pun saya agak usil sama Tuhan Pak. Maksudnya gimana itu? Jadi doa gak ada jawaban gitu ya. Saya bilang ke Tuhan terakhir, Tuhan kalau memang saya mau harus keluar, saya minta 3 tanda. 3 tanda. Dengan 3-3-nya saya dapatkan dalam waktu 1 minggu Pak. Wah, luar biasa ya. Ini Anda seperti Gideon ya, di dalam Alkitab minta tanda sama Tuhan ya. Tanda. Ya, puji Tuhan. Dari tanda itu akhirnya Anda yakin bahwa itu pimpinan Tuhan, lalu mulai mandiri gitu ya. Mandiri. Nah, kalau di dunia audit Pak, itu sebenarnya kan lebih luas cakupannya daripada dunia pajak. Karena orang pajak yang di dunia pajak mungkin nggak bisa audit nih Pak. Tapi orang audit bisa ngerjain pajak. Oh, begitu ya? Iya. Saya malu baru tahu. Baru tahu ya Pak ya. Ya, baru tahu. Nah, kadang di dunia audit itu juga bisa ngerjain di industri keuangan, termasuk sebagai corporate finance misalnya Pak. Jadi membantu perusahaan yang kecil kita bantu menjadi besar dengan mencari pendanaan. Nah, di sana pada saat bulan Juli tahun lalu saya bergumul, saya minta 3 tanda. Yang pertama saya butuh nama PT. Tapi yang dari Alkitab saya dapatkan di 2 Samuel 22 ayat 29. Nah, itu istilahnya kalau nggak hafal, saya nggak hafal, cuma isinya gini, jadilah pelita di dalam kegelapan. Oke, jadi nama PT saya ada unsur-unsur pelita. Kemudian saya minta partner Pak. Kebetulan di waktu berdekatan harinya itu saya dapat 2 partner. Sebelumnya di perusahaan yang sama, bukan? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Terus yang ketiga, saya minta project Pak. Minta project yang untuk model saya buka kantor, dikasih Pak. Oh gitu ya? Iya. Wah, puji Tuhan. Dari situ lalu Anda melangkah gitu ya? Melangkah, kemudian kalau di dunia audit itu bedanya sama dunia pajak. Kalau pajak orang percaya sama kita, tidak perlu nama besar. Kalau dunia audit itu beda.
meskipun dia percaya sama kita, tapi kalau kita nggak punya nama besar, nggak bisa dipakai oleh pihak perbankan maupun OJK. Oh malah begitu ya? Itu. Jadi rintis berarti gimana itu kalau memang harus butuh nama besar gitu ya? Iya. Padahal kita kan baru mulai tuh. Namanya mulai kan pasti dari awal tuh. Dari awal. Dan puji Tuhan 2 bulan setelah itu saya dapat tawaran dari teman di Jakarta yang dia sudah punya nama besar dari Rusia. Dia mau ekspansi di Surabaya, ngajak join Pak. Oh. Nah kemudian saya ketemuin bulan 12 saya join dengan mereka secara informal ya, tapi secara formalnya nunggu saya akte saya keluar dulu, baru bulan Juni ini saya resmi di tempat saya yang baru secara legalnya. Oh gitu ya. Nah kalau di dunia perpajakan itu kan ada namanya istilahnya apa ya, kayak sertifikasi, ada brevet lah gitu ya. Di dunia audit ada nggak? Ada. Jadi kalau di dunia akuntansi dulu Pak ya, dunia akuntansi itu dunia yang banyak sertifikasi Pak. Jadi kalau misalnya kita dokter umum Pak ya, dokter umum tuh kalau di audit yang bisa pembukuan, yang bisa mengerjakan pembukuan itu gelarnya CA, Chartered Accountant. Tapi kalau di dunia pajak itu spesialisnya. Jadi akuntan spesialis pajak ada gelarnya BKP Pak, bersertifikat konsultan pajak. Itu ada levelnya ABC. ABC gitu ya. Kalau di audit nggak ada ABC gitu ya? Nggak ada, cuma ada gelarnya mas CPA. Jadi audit itu seperti umum lah ya gitu ya? Spesialis. Oh spesialis, bukan pajak, bukan spesialis gitu. Jadi CA itu umum Pak. Kan chartered accountant hanya bisa membuat pembukuan aja. Oh pembukuan. Kalau pajak itu spesialis pajak. Itu ada gelarnya BKP. Kalau audit spesialis audit nih. Oh gitu. Ada namanya CPA Pak. Gitu ya. CPA. Nah, itu ada jenjang nggak CPA ini? Misalnya kalau di pajak kan ada brevet A, B, C gitu. Ada jenjang 3 juga. 3 juga. Ya ABC juga gitu. ACPA, CPA, dan CPA yang sudah bisa signing. Bedanya apa itu? Kalau ACPA anak lulus kuliah belajar ini ya istilahnya cuma pendalaman tapi nggak bisa praktek, cuma dia dapat gelar ACPA. Nah naik lagi level kedua CPA. CPA bisa audit tapi nggak boleh tanda tangan. Nah nanti ada satu level lagi CPA yang sudah bisa tanda tangan. Anda sudah termasuk yang bisa tanda tangan? Iya. Jadi saya kalau di sini kalau istri fang ya Pak ya. Kamu jangan gila sertifikat. Jadi sertifikat saya sudah ada 4 Pak. Oh gitu ya. CA, BKP, CPA sama CBV. Pada dunia kerja profesi gitu ya. Ya sertifikat itu menjadi penting doh ya. Penting Pak. Iya doh. Kalau enggak kan kita nggak bisa. Artinya mungkin secara legal kita diragukan kemampuan kita lah gitu ya. Nah lama nggak dapatkan sertifikat kayak begitu? CA kebetulan dapatnya gratis. Jadi setelah saya dapat profesi PPAK saya lulus langsung dikasih gratis CA Pak. Karena pas itu ada program apa ya? Istilahnya program kesetaraan. Kesetaraan langsung gitu ya. CA. CPA saya tempuh setahun. Setahun ya. Yang untuk yang BKP yang level A sekali tes ujian lulus, yang B-nya ngulang 3 kali Pak. Sekarang baru B, C enggak? C belum Pak. C belum ya. Oke. Ya. Nah ini kan kalau ngomong-ngomong di soal perpajakan lah ya maupun audit ya Dine. Nah ini kan di masyarakat terutama orang Kristen lah ya dalam konteks ini gitu ya. Kadang-kadang kan tanya tuh, ini kenapa kita harus bayar pajak gitu? Ya. Ini menurut Yudi gimana itu? Kenapa bayar pajak ini? Ya jadi kalau kita di dunia konsultan Pak ya, ada istilahnya quotes ya. Orang itu tidak akan lepas dari 2 hal Pak. Yang pertama pajak, yang kedua itu kematian. Oh begitu ya? Pasti lahir pasti dipajakin terus kemudian mati Pak. Nah kalau pajak itu sebenarnya kita, kalau saya sharing-sharing ke teman-teman yang saya sempat ini Pak sharing juga di gereja saya di Jember terkait TA tahun 2016 kemarin. Ya memang kalau di orang daerah Pak banyak ini malas bayar pajak. Buat apa bayar pajak? Tapi akhirnya saya karena khotbahnya di gereja Pak ya, ceramahnya di gereja, saya selalu pakai ilustrasi orang Farisi. Orang Farisi yang bilang nih, mencoba Yesus ya. Tuhan, apakah saya perlu bayar pajak? Ya Matius 22. Nah itu ya. Dia kan tanya kepada Yesus ya, guru atau rabi, apakah kami harus bayar pajak gitu ya? Jawaban Yesus adalah mana mata uangmu. Nah di mata uang itu ada gambarnya raja. Iya Kaisar. Kaisar ya Pak ya.
berikanlah apa yang menjadi hak rajamu. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi bagian kaisar, lalu berikanlah kepada Allah apa yang menjadi bagian Allah. Matius 22 ayat 21. Nah itu Pak, saya nggak hafal sih. Nah itu kan konteksnya begini, kalau dalam konteks Alkitab itu ya, mereka tanya itu begini, Yud. Sepamahaman saya loh ya, saya juga bukan ahli Alkitab kayak gimana, cuma ya pernah belajar sedikit. Iya. Karena waktu itu kan kaisar itu kan orang asing. Orang asing, betul. Ya, toh, penguasa Romawi pada waktu itu. Iya. Yang menjajah Israel. Betul. Lalu mereka itu kan sebagai orang Yahudi tanya ini, apakah kita perlu bayar kepada penguasa asing, artinya penjajah lah gitu ya. Iya. Nah, jadi kan dalam diri mereka kan ada rasa nasionalisme, pemberontakan dan seterusnya, sehingga mereka sebenarnya tanyaan itu adalah untuk menjebak Yesus gitu loh. Karena Yesus ngomong iya, berarti kamu mendukung apa ini? Kayak orang menjajah orang lain, penjajah gitu. Mendukung penjajah. Nah, tapi kalau Yesus bilang enggak, nah itu kan memberontak kepada penguasa walaupun dia penjajah, tapi kan dia sudah daerah itu kan daerah koloninya dia gitu loh. Iya. Maka itu Yesus ngomong, tunjukkan mata uangmu gitu loh. Iya. Gambar kaisar. Ya, makanya Yesus ngomong, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi bagian kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi bagian Allah gitu ya. Nah ini satu jawaban yang mereka tidak pernah bayangkan gitu ya. Jadi orang Kristen ya kira-kira kalau ditarik ke sekarang ya memang kita harus juga membayar karena kita ini kan apalagi sekarang kita warga negara Indonesia gitu kan ya. Nah, secara konsekuensi gitu ya, kalau orang tidak taat pajak itu ya, itu sampai sejauh mana sih? Kalau saya kembali ini Pak ya, dari sisi Alkitabnya dulu Pak ya. Kalau kita nggak bayar pajak, di Alkitab sudah Yesus bilang bahwa kita harus membayar pajak kepada raja ya Pak ya, kepada pemerintah. Itu sudah dosa Pak. Itu yang pertama dari sisi ini Pak ya, dari sisi rohani ya Pak. Kalau dari sisi di luar rohani, sebenarnya harus membayar pajak Pak. Kalau nggak bayar pajak, jadi istilahnya kita ini kan apa ya? Bisa sih nggak ketahuan bisa, tapi kalau ketahuan potensinya adalah denda. Dendanya itu juga nggak murah, gitu. Jadi bisa sampai pidana nggak? Kalau pidana itu kalau sudah ada perbuatan curang, tapi kalau tidak bayar pajak seharusnya nggak ada pidana Pak. Hanya denda aja. Denda perdata, tapi kecuali pembuatan faktur pajak palsu dan segalanya itu pidana Pak. Oh, oke, jadi beda ya. Ngakalin sama orang yang belum bayar itu dua hal yang beda gitu ya. Ya mungkin gitu ya Pak ya. ya saya hanya bayangkan aja gitu lah. Nah, orang yang bekerja di dunia pajak gitu ya. Ini kan nggak gampang dong ya. Terutama dalam konteks kita di Indonesia gitu ya. Terutama berkaitan dengan isu-isu kejujuran pajak, transparansi, juga integritas daripada baik kita sebagai warga negara maupun mereka yang terlibat dalam dunia perpajakan gitu. Nah, bagaimana cara menyingkapi isu-isu begitu? Ya susah Pak. Jadi kalau kita dari sisi konsulen pajaknya, ya istilahnya kita kan sebagai profesi ya adalah mengedukasi masyarakat aja sih Pak. Intinya gini, kalau dari saya sebagai profesi konsulen pajak ya Pak ya, gimana itu kita mengedukasi, kamu tetap harus membayar pajak, tapi kalau bisa kita bijak. Jadi istilahnya pajak itu jangan dihindarin, tapi kita harus hadapin, kita sadar bahwa kita harus membayar pajak, tapi kita pakai cara-cara bagaimana supaya pajak kita tuh tetap hemat. Nah, supaya dengan ada pembayaran pajak ini, pemerintah juga bisa memperoleh dana untuk pembangunan, Pak. Iya. Gitu sih. Nah, kalau di dalam dunia audit itu ya, itu kan kita sering dengar di luar lah ya, di luar di umum. Kan biasa ada pembukuan ganda gitu. Ya. Nah, kalau kita ada perusahaan yang ada pembukuan ganda lalu suruh kita audit, gimana auditnya? Itu lebih baik saya ini buat single book dulu aja baru kita audit. Ya, jadi hindari lah ya, kita nggak mau jadi kliennya kita gitu, istilah-istilah gitu ya. Itu istilahnya kalau kita sudah ada klien pajak yang istilahnya bukan satu pembukuan, auditor nggak berani untuk melakukan audit seharusnya Pak. Ya. Tapi kalau ini praktek banyak sih Pak. Ya. Jadi lebih baik sih kita sebagai anak Tuhan lebih baik kalau dari pemahaman saya bukan orang yang terlibat dalam dunia itu. Ya kita hindari yang begitu gitu ya. Artinya kita juga tidak ingin terlibat di dalamnya. Sorry saya belum bisa bantu. Mungkin kamu bisa pakai konsultan yang lain. Kira-kira mungkin gitu ya. Ya. Karena kalau kita bantu nanti kita kecemplung, kita yang bunuh diri. Kita yang susah gitu ya. Kita yang bunuh diri Pak. Itu resikonya kalau kita misalnya ketahuan auditnya nggak benar, resikonya diizin Pak. Izin kita bisa di freeze.
Dicabut gitu. Di freeze kalau paling ringan Pak. Oh, di freeze. Terakhir bisa dicabut gitu Cabut ya. Pak. Oh, ya kalau cabut ya berarti kan Nggak makan Pak. gitu ya. Jadi serba harus hati-hati dan bijak lah gitu. Jadi kalau misalnya ini Pak ya, pajak tuh jangan hindarin. Kalau hubungan dengan audit, ya audit kan memang pangsa pasarnya memang kalau sudah rapi baru kita audit ya Pak ya. Jadi kalau bisa tuh pajak jangan hindari, tapi kita setting Pak. Kita atur dengan menggunakan peraturan perpajakan yang berlaku supaya pajak itu menjadi hemat. Jadi bukan kita pajaknya besar terus kita istilahnya kita nggak lapor, terus kita jadinya banyak yang nggak kita laporin pajak, itu resikonya adalah dendanya cukup besar Pak kalau ketahuan. Iya. Nah, kalau orang pajak itu kan memang berkaitan dengan dunia perpajakan yang memang sebagai warga negara kita wajib bayar lah ya. Iya. Nah kalau audit itu biasa berkaitan dengan kantor apa ini? Kalau audit itu dibutuhkan ketika klien kita itu mempunyai pinjaman ke bank. Oh, jadi perusahaan si A misalnya dia ingin membutuhkan dana dari pihak ketiga dalam hal ini bank. Audit itu menjadi penting gitu ya. Penting karena kalau dari sisi pihak perbankan itu sebenarnya ada aturan Pak di Undang-Undang 40 tahun 2007 di Undang-Undang PT ya Pak. Itu perusahaannya dengan omset 50 M ke atas atau perusahaan dengan aset 50 M ke atas itu wajib diaudit. Tapi in praktek jika misalnya perusahaan ini tidak mempunyai pinjaman ke bank, biasanya nggak diaudit Pak. Nah kalau diaudit itu hubungannya adalah pendanaan. Bisa dari bank ataupun dari investor. Jadi kan pihak perbankan dan pihak investor membutuhkan laporan keuangan yang valid, yang bukan yang dibuat oleh pihak perusahaan. Jadi laporan keuangan yang telah diperiksa oleh pihak independen, di mana itu akhirnya laporan audit dibutuhkan. Nah, itu audit itu harus dilaporkan ke OJK enggak gitu? Ya, jadi auditor wajib melaporkan hasil auditnya itu kemana? Ke P2PK. P2PK itu satu divisi di mana di bawah Kementerian Keuangan. Oh, di bawah OJK gitu ya? Dulu bukan di bawah pajak ya, perpajakan bukan? Bukan, beda. Sama-sama di bawah Kementerian Keuangan, tapi beda link Pak. Satunya P2PK, satunya Dirjen Pajak. Jadi kalau apakah yang diaudit sama apakah kantor pajak bisa memperoleh laporan yang diaudit? Bisa, karena mereka satu divisi. Jadi kalau sudah diaudit, sebaiknya single book. Karena nggak akan membahayakan perusahaan yang nggak lapor pajak. Lah ini kalau liku-liku begini ya, tantangan yang kita sebagai pelaku dunia auditor apapun perpajakan konsultan pajak ini. Nah ini tantangan yang paling besar tuh apa itu? Terutama godaannya gitu. Godaannya ya ini Pak, kalau misalnya memang kan banyak juga Pak, masih banyak juga yang masih yang nggak pakai teori ya Pak ya. Ya itu ya godaannya. Jadi mereka tidak mau ikut nggak mau ikut aturan lah kira-kira gitu ya. Ikut aturan. Kalau godaan di konsultan pajak ya itu. Kan lahan basah Pak. Ya. Iya sih. Ya, jadi suruh pokoknya tolong bantu diaturkan gitu ya. Wah, itu berat ya. Berat Pak. Nah, itu godaan paling besar lah ya. Mungkin ya itu tapi saya ketemu banyak artinya banyak konsultan lah, baik konsultan manajemen, pajak maupun kayak audit ya. Mereka selalu menjaga integritas mereka. Iya. Jadi mengajarkan, mengedukasi klien mereka yang cara yang benar supaya hidup itu aman gitu loh. Jadi menggunakan uang juga aman, nggak usah dikejar-kejar kan gitu ya. Iya. Nah itu ya, jadi edukasi gitu ya. Nah di dalam pengalaman Yudi gitu ya, setelah berkarir kurang lebih 14 tahun gitu ya, pernah nggak ketemu case yang sulit gitu? Setiap klien pasti case-nya beda-beda Pak. Beda-beda ya. Iya. Ya ada yang sulit, ada yang asalkan kita tahu caranya dan kita berani ambil risiko, oke Pak. Nah kalau ketemu klien yang case yang agak sulit gitu ya, biasanya kita tanya kemana gitu? Oh. Apakah misalnya saya audit, saya konsultan pajak, saya tanya ke kantor pajak atau saya misalnya audit saya tanya ke P2PK dulu atau gimana? Jadi kalau dulu di tempat saya yang lama karena formnya besar, jadi ada satu divisi QC Pak ya, isinya orang Filipina Pak, 2 orang. Jadi
Jadi kalau kita susah itu kita tanyanya pasti yang pertama kita diskusi dulu itu ke orang QC-nya dulu Pak, ke orang Filipina ini. Kita punya 2 dulu Pak. Jadi di sana kita dapat misalnya pemahaman ya. Yang lain. Kemudian kalau misalnya dari pemahaman ini kita dapat terus kemudian kita misalnya masih kurang. Nah itu Pak, kita butuhnya sparring partner. Jadi antar partner juga saling diskusi. Pandangan saya seperti ini, pandangan mereka seperti ini, kita gatukan. Nah, kalau dari sisi internal masih belum Pak, kita harus cari praktisi di luar kantor yang jago-jago Pak. Banyak. Jadi kalau di dunia akuntansi Pak ya, ada satu orang Batak Pak, saya nggak sebut nama. Itu memang spesialis ini Pak, PSHK. PSHK itu kan apa itu PSHK? Misalnya kitab sucinya para akuntan Pak, tebal segini. Oh kayak handbooknya lah ya. Handbooknya segini lah tebalnya Pak. Nah itu itu lebih tebal dari Alkitab itu. Tebal banget. 2 kali Alkitab mungkin Pak. Iya. Nah itu kan gak mungkin lah saya masih berpraktek 20 tahun 30 tahun gak mungkin bisa menghafalkan PSHK Pak. Nah itu tapi ada beberapa orang yang sangat menguasai gitu ya. Menguasai, suka membaca PSHK. Jadi dia juga jadi misalnya dewan penyusun PSHK itu ada juga Pak. Nah itu kita konsultasi ke mereka seperti ini. Akhirnya kita dapat ini sih. Itu kesulitan kalau di dunia audit Pak. Kalau di dunia pajak ya antar ini Pak ya. Kalau pajak itu peraturannya lebih jelas, lebih enggak abu-abu, jelas. Nah itu kita tinggal diskusi dengan senior. Kalau saya biasanya diskusinya sama Papa, sama Bu Yeni, biasanya gitu Pak. Iya. Oh jadi sana mereka jadi berikan apa ya advice lah gitu ya. Yes. Advice. Nah ada yang kan gini supaya dia lebih gampang dia juga apa ya selain perpajakan dia juga artinya itu terlibat di dunia hukum lah dalam artinya dia sekolah hukum tapi hukumnya itu konsentrasi hukum pajak gitu loh. Iya. Nah Enggak kepikiran Yudi sekolah kayak begitu? Enggak sih Pak, jangan serakah. Oh gitu ya? Ini saya udah ngambil 4 sertifikasi, istri udah ngomel-ngomel Pak. Oh gitu ya? Karena saya pernah mendengar aja kalau ini pajak gitu ya, kan ada sekolah hukumnya. Nah jadi artinya ya kita kuliah hukum, tapi konsentrasinya mayornya nanti soal pajak gitu. Pada saat saya mengerjakan, saya banyak ngerjain IPO Pak, dulu di kantor lama. Nah itu di sana saya belajar Pak, karena kalau saya pekerjaan IPO Pak ya, IPO itu kan initial public offering, itu dari perusahaan kecil kita bawa menjadi besar, itu nggak semata kita menguasai semua. Nah di sana banyak profesi lain, jadi ketika kita mau melakukan akuntansi seperti ini, kita harus melihat dari sisi hukumnya. Nah hukum daripada kita belajar hukum Pak, saya ada kan di satu tim itu ada profesi lain Pak, dari notaris, dari lawyer, kita konsultasi lawyer Pak, atau ke notaris ini saya buat sini bagaimana menurutmu gitu. Ya. Jadi nggak usah sekolah sendiri, tapi kita sudah ada partner lah gitu. Partner, ada juga misalnya dari sisi appraisal Pak ya, penilaian aset, itu kan bukan ilmunya kita Pak. Nah kita konsultasi dengan pihak appraisal gitu. Ya. Lalu kan di dunia bisnis lah, itu kan ada toko-toko eceran gitu ya, yang kecil-kecil gitu loh. Nah sejauh mana mereka harus bayar pajak gitu? Toko-toko eceran? Yang kecil-kecil. Pakai UMKM aja Pak, 0,5%. Oh UMKM, itu termasuk kategori UMKM gitu? Iya. Toko-toko kecil, misalnya katakanlah kita buka warung gitu, itu termasuk kategori UMKM? Iya. Asalkan omset di bawah 4,8 miliar. Gitu. Jangankan miliar, mungkin berapa ratus juta ya susah kok. Berapa ratus juta, sekarang ada peraturan baru Pak, itu kalau omset setahun di bawah 500 juta, free tax Pak. Oh malah free tax ya? Jadi memang nggak usah bayar gitu ya? Nggak usah bayar, tapi harus lapor. Harus lapor ya? Karena memang akumulasi penghasilan mereka nggak sampai sejauh itu gitu ya. Jadi kan di daerah, katakanlah di daerah-daerah kecil itu kan ada warung-warung katakanlah istilahnya ya. Istilah kita warung lah, kios atau apa gitu ya. Nah, kalau itu memang free tax ya itu ya? Free tax asal omset di bawah ini ya Pak ya? Di bawah 500 gitu ya? Ada fasilitas dari pemerintah. Lalu kalau mereka yang terlibat adalah di dunia jualan di e-commerce gitu ya, itu kan ada yang kecil-kecil gitu ya, mulai gitu ya. Lalu mereka bayar pajak itu gimana caranya? Gimana? Sama Pak. Sama juga aturannya. Sama juga. Jadi penghasilan pokoknya di bawah 500 dianggap free gitu ya. Ya, tapi kalau di atas 500 di bawah 4,8 harus 0,5%. 0,5%. Itu termasuk kategori UMKM gitu ya. Oke. Tapi banyak perusahaan yang online tuh Pak, jangan dikira
kecil ya. Banyak yang di atas 4,8. Kelihatannya kecil gitu ya. Hanya satu baris gitu ya. Tapi Banyak. sebenarnya omsetnya besar sekali. Rada banyak gitu Pak. Itu nggak boleh pakai UMKM, jadi pakai tarif pajak yang lain. Ya, oke. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan online gitu ya, e-commerce gitu ya. Itu kan sulit dilacak atau itu kan hanya di alamatnya mungkin ada di web juga gitu ya. Keluar masuk juga artinya bukan uang cash gitu ya. Itu gimana caranya? Dulu rasanya kan ini kan apa ya, jenis usaha yang tidak kena pajak loh, bukan nggak begitu? Infonya tahun depan kan NPWP diganti NIK Pak ya, KTP. Nah itu karena itu Pak. Jadi karena pada saat kita mendaftarkan di online kan biasanya kan kita dimintain NPWP kan Pak. NIK kan. NIK. Iya kan. Nah itu NIK-nya tuh nanti akan ngelink ke pajak nanti ke depan. Kalau NPWP diganti sama NIK. Nah sama ini sih aman ya Pak. Masih belum ketahuan, tapi kedepannya pasti bakal ketahuan sih. Kan mereka kan ada banyak perusahaan-perusahaan online yang kecil-kecil ya. Itu kan sifatnya rumah tangga gitu ya. Tangga. Biasanya yang kerjakan juga mungkin ya mahasiswa yang masih studi gitu ya. Sambil artinya itu ngisi waktu mereka jual dan mereka mungkin nggak punya NPWP kan. Ya nggak punya. Iya kan. Nah justru nanti kedepannya NIK menggantikan NPWP itu untuk melacak itu Pak. Untuk melacak gitu. Nah itu kan banyak sekali gitu ya. Artinya itu lalu lintas dunia online itu kan banyak. Mulai dari yang jual rumah tanggaan yang kecil-kecil katakanlah ya. Hari ini saya posting saya jual bakmoy atau bakmi gitu ya. Itu kan hanya berapa porsi mungkin lakunya gitu ya. Sampai mereka yang mungkin juga artinya itu ngambil dari produk luar, kosmetik lah. Jual ulang di sini. Jual ulang di sini gitu ya. Nah itu lacaknya gimana? Nggak sulit. Sekarang itu orang pajak lebih luas Pak basis datanya. Jadi yang pasti BI checking itu udah ngelink Pak kantor pajak. Tabungan itu pasti udah ngelink gitu. Terus kalau misalnya kita jualnya ke pihak lawan yang pihak lawannya itu lapor, nah itu ada transfer kemana itu bisa ketahuan Pak. Cuma memang susah. Cuma biasanya nanti kalau udah ketahuan mereka konfirmasi ke kita. Kalau kita konfirmasi dan kita nggak memang benar ya itu potensinya denda pajaknya cukup besar. Ya. Nah dengan NPWP yang diganti ke NIK gitu ya, NIK gitu ya, itu akan mungkin lebih mempermudah. Gitu mempermudah. Seandainya gini, dulu orang nggak punya NPWP, terus jualan online, tiba-tiba orang ini beli rumah Pak. Kalau beli rumah kan pasti notaris minta NPWP Pak. Ya. Notaris minta NPWP, notaris juga lapor Pak. Dia bilang saya nggak punya NPWP gitu. Belum punya. Biasanya nggak bisa untuk akte jual beli. Jadi begitu sudah dapat aset terus akan ini ya pakai notaris akan lapor kan Pak ke kementerian kan Pak. Nah kementerian mungkin kalau notaris kementerian hukum Pak ya. Antara hukum dan keuangan mungkin bisa ngelink nih Pak. Bisa ketahuan juga tuh. Gitu ya. Nah. Lalu itu kan sekarang ada program-program katakanlah ya kayak TA gitu ya, tax amnesty. Lalu sekarang PPS. Ya, PPS ya, program pengakuan sukarela. Ini katanya terakhir Juni apa Juli? 13 hari lagi. 13 hari Juni terakhir ya? Iya. Itu sukarela gitu ya? Iya. Nah, ini kan kalau pengungkapan sukarela gitu ya, bedanya dengan tax amnesty itu apa? Tarifnya. Oh, tarifnya aja. Mahal. Gitu. Kalau PPS ini ya, program pengakuan sukarela itu lebih mahal gitu. Jauh. Jadi kalau yang TA tahun 2016 itu kalau kita nggak ikut ya sebenarnya menyesal lah Pak. Soalnya cuma 0,5% kan Pak tebusannya. Tapi kalau yang kali ini itu kalau skema 1 8%, skema 2 14% gitu. Nah kalau kali ini itu kalau tahun 2016 ya Pak ya itu ada jaminan bahwa kita tidak akan diusut 16 ke bawah ya. Tapi kalau tahun ini itu di undang-undangnya tidak diusut untuk yang asing yang kita laporkan, yang kita PPS kan. Kalau ketahuan bukti baru itu bisa kena juga. Jadi belum tentu ada jaminan juga sih. Tapi secara praktek ya mungkin bisa beda Pak ya. Tapi secara teori, secara undang-undang perbedaannya adalah jaminan untuk tidak diusut yang sebelumnya itu lebih tegas di tahun 2016. Iya, oke. Dan tarifnya wah mahal banget. Mahal banget ya. Nanti tujuan pemerintah ngadakan kayak begini itu apa sih? Kayak pengungkapan secara sukarela maupun tax amnesty itu? Iya, yang pertama pasti untuk pembangunan negara.
Karena kan kita habis Covid kan Pak. Dana dulu untuk membangun, habis untuk Covid kan Pak. Negara pasti butuh dana nih. Itu yang pertama. Yang kedua untuk basis data. Jadi semakin orang yang ikut PPS, berarti kan jumlah wajib pajak juga meningkat. Jadi basis data dari DJP juga bisa memantau lebih banyak wajib pajak baru Pak. Nah sekarang misalnya ngomong soal gini, soal pajak ini. Ini kan ada profesi-profesi katakanlah mereka yang terlibat dalam dunia sosial. Misalnya kayak pendeta gitu ya. Iya. Para ustadz gitu ya. Tokoh agama lah pokoknya. Ya. Nah itu gimana itu? Apakah mereka itu termasuk kategori pekerja sosial gitu? Harusnya ya Pak ya. Asalkan penghasilan dari pemuka agama ya, ustadz, pendeta dan lain-lain lah Pak. Iya. Itu kalau diterimanya dari memang yayasan yang atau gereja itu harusnya bisa bebas pajak Pak. Tapi kalau misalnya pemuka agama ini dipanggil sebagai narasumber di suatu lembaga Pak ya, atau di universitas, itu harusnya penghasilan atas itu yang kena pajak Pak. Jadi kalau tempat dia di mengabdi, dia mendapat katakanlah donasi, itu dianggap free. Tapi kalau dia ada kegiatan di luar itu, Pak Lim dipanggil sebagai pembicara, pengisi di satu universitas, biasanya kan dapat nih Pak sekali datang berapa ya? Ya ada apresiasi lah. Ada apresiasi. Nah itu harusnya kena pajak Pak. Lah, kalau seingat saya loh ya, kalau kita ke tempat-tempat yang kayak begini tertib pajak, apresiasi kita langsung dipotong sama yang bersangkutan, artinya perusahaan di mana kita datang gitu. Iya. Jadi bukan kita yang lapor, tapi dia karena sudah dipotong sama dia. Iya. Jadi yang lapor justru tempat kita yang dipotong kan Pak. Mereka motong. Iya. Lapor tetap tahunan Pak. Jadi kadang mereka motongnya cuma 5% ya Pak ya. Tapi kalau dikumpulin udah lebih dari 60 juta, berarti kan tarifnya bukan 5% lagi. Naiknya jadi naik 15%. Nah, itu yang harus kita bayar, sisanya 10% itu di akhir tahun. Kekurangannya. Kadang-kadang kita ini ya nggak terlalu mengerti sebenarnya dunia kayak begini ini gitu ya. Nah, sehingga kita butuh konsultan lah. Butuh konsultan untuk mengarahkan Pak. Nah, kayak lembaga-lembaga sosial begini, kayak gereja ataupun yang sejenisnya lah ya, lembaga keagamaan. Lalu mereka sebenarnya kena pajak nggak? Lembaganya? Harusnya enggak. Enggak ya? Iya. Nah, kalau mereka lembaga itu ya nggak kena pajak, lalu mereka mau beli, kan lembaga itu kan kadang-kadang juga mereka beli aset tuh. Iya. Ya itu gimana itu? Nggak ada NPWP-nya. Ya ini yang saya masih belum menguasai Pak. Nggak tahu ya. Soalnya saya belum pernah ngerjain perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga ini, banyaknya sih perusahaan konvensional ya. Ya oke. Nah saya juga kan nggak bisa dipungkiri kalau kita lihat banyak lembaga keagamaan, agama apa aja gitu ya. Mereka kan juga punya aset gitu. Nah itu gimana? Saya juga nggak begitu paham gitu ya. Nah satu hari kita mungkin bisa ngobrol lagi nanti kalau saya udah riset Pak ya. Ngobrol lagi dia. Iya. Nah kita sebagai apa ya? Yudi sebagai apa ya? Profesional lah di bidang dunia audit sama konsultan ya pajak gitu ya. Nah melihat tingkat ketaatan pajak warga negara Indonesia gitu ya. Sampai sejauh mana sih? Semakin baik sih. Semakin baik ya, puji Tuhan ya. Iya. Generasi muda yang udah berusaha beda dengan generasi yang dulu. Lebih sadar pajak gitu ya. Sadar pajak. Karena gimana pun pajak ini kan menjadi salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dalam banyak bidang ya. Iya betul Pak. Artinya pemerintah dapat pajak, dia juga itu kembalikan ke rakyat lah ya, masyarakat untuk menikmati itu ya. Bangun jalan tol. Bangun apa, banyak hal lah gitu ya. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya ada infrastruktur gitu ya. Nah, ini menjadi penting gitu ya untuk bayar pajak gitu ya. Nah, kita bersyukur karena di dalam Alkitab pun Yesus sendiri mengatakan berikanlah kepada Kaisar apa yang harus kamu berikan kepada Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagian daripada Tuhan. Persepuluhan ya Pak ya. Itu betul itu. Jadi itu adalah Matius 22 konteksnya ya. Kalau ayat itu adalah ayat 21. Jadi kalau orang nggak taat berarti udah nggak bayar pajak, nggak bayar puluhan Pak ya.
Ya, terima kasih Yud untuk obrolan kita kali hari ini gitu ya. Nah, saya percaya ini bisa sedikit membuka wawasan kita, juga menolong kita gitu ya sebagai warga negara, kita belajar untuk taat pajak gitu ya. Terima kasih ya. Kita tutup dalam doa ya Yud ya. Ya, thank you. Bapak, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini kami boleh berbincang-bincang dengan saudara kami Yudi ya Tuhan. Terima kasih, hamba bersyukur untuk karirnya yang Tuhan telah sertai, Tuhan pimpin ya Tuhan. Sehingga dia boleh mengembangkan akan dunia usahanya secara mandiri. Kami berterima kasih dan hamba tetap berdoa menyerahkan akan pekerjaannya ke dalam tangan kasih daripada Tuhan, supaya melalui sentuhan tangannya banyak orang juga boleh merasakan akan pertolongan Tuhan, memperoleh kemudahan ketika mereka harus diaudit maupun harus membayar pajak ya Tuhan. Mereka bisa memperoleh masukan, advice yang baik juga. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga daripada saudara kami Yudi dan masa depannya ada di dalam pimpinan daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya, jemaat yang sudah mengikuti acara ini. Saya percaya kita akan diberkati di dalam kehidupan kita bersama gitu ya. Terus belajar untuk taat pajak, ini penting sebagai warga negara. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Yudianto. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kita bisa mengikuti obrolan kita melalui podcast Bukti Buka Hati, dan kita akan bertemu kembali di dalam episode yang akan datang dengan topik yang berbeda. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.